paham. Iva. Anak kedua juga ya Bang Lia, dengan apa sih dengan adanya film terbaru ini gimana nih Bang dunia? Tapi turun dikit tapi. Alhamdulillah ya, memang ya saja banyak rezeki itu kan berupa banyak hal ya, rezeki kesehatan, rezeki kebahagiaan, dan alhamdulillah juga tadi kemarin kita juga sempat mendapatkan rezeki juga, di mana kita acara kita kemarin disiarkan di salah satu stasiun TV, dan insya Allah juga nanti akan ada acara berikutnya dari ulang tahun Abang L yang kemungkinan besar juga akan kita jual hak siarnya ke salah satu stasiun TV lagi. Ya itu menjadi salah satu bagian rezeki juga. Ya tapi apapun itu ya, yang penting semuanya diberikan kesehatan lah, baik istri saya maupun anak yang sedang dikandung, dan doanya supaya nantinya diberikan kelancaran menuju persalinan. Karena memang kemarin dokter udah wanti-wanti juga sebetulnya. Ini kan kita ada persiapan yang cukup padat ya. Kita kemarin sempat promo sinetron yang memang sengaja kita hold untuk proyek ini gitu, untuk proyek film ini. Tapi kemarin sempat komunikasi sama dokter yang biasa menangani istri saya. Dokter bilang kalau istri saya itu kan punya riwayat melahirkan bayi prematur. Jadi kemungkinan besar yang ini pun akan sama kayaknya, kemungkinan besar. Tapi mudah-mudahan sih ya apapun itulah diberikan yang terbaik lah. Karena kemarin juga istri saya sempat ngerasa udah mulai mules, udah mulai keluar cairan, itulah. Tapi ya apapun itu kita serahkan kepada Allah, karena apapun yang diberikan Allah, takdir yang tertulis oleh Allah itu adalah hal yang terbaik yang kita terima. Bang Di, bisa bilang banyak juga yang mendoakan dirimu dan Kak Lesti. Gimana nih Bang Di? Ya tentunya kita bersyukur banget ya. Banyak yang mendoakan kita, banyak yang mensupport kita, dan insya Allah apa yang mereka doakan, doa-doa yang baik yang diberikan oleh orang-orang terhadap kami, insya Allah itu akan menjadi doa yang baik juga untuk mereka dan berbalas kebaikan Tuhan untuk mereka. Soal persiapan cara ulang tahun seperti apa kan seperti ini. Iya, ya karena memang saya ada persiapan film dan memang full dedicate untuk film ini. Syukurnya kan kita punya tim juga yang mengendali ini kan, mengendali acara ini juga ada Pak Ferry juga, ada produser baru kita yang memang sudah mempersiapkan konsep dan isi acara ya nanti untuk Abang L. Jadi ya saya nggak banyak terlibat lah untuk acara ini. Sedikit saya menyerahkan kepada mereka karena saya percaya bahwa tim saya ini orang-orang ini adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Tapi untuk membagi waktunya bagaimana Bang Di? Apalagi kan dirimu juga menjaga Kak Lesti di tengah kehamilannya, udah gitu bentar lagi Abang L ulang tahun, dan juga film ini akan segera produksi. Iya, pintar-pintar ngebaginya lah. Tapi memang untuk sementara ini saya memang saya udah bilang bahwa saya udah bilang ke istri saya, ya insya Allah sayang, kakak tuh ini kan film pertama yang memang saya tuh benar-benar sebagai main lead sebagai center lah ya tanpa mengesampingkan peran lainnya. Memang yang bisa dibilang tokoh utama itu kan Amin tanpa Iman, dan memang inilah tantangannya, bisa dibilang pressure-nya cukup besar juga, karena bagaimanapun film ini bagus itu tergantung Amin dan Iman gitu, karena ini memang menjadi satu tokoh sentral, menjadi title daripada film ini juga. Jadi ya memang saya memang harus benar-benar energi saya, pikiran saya harus saya suarakan untuk film ini. Mobil ini kan mengembangkan saya sendiri secara bisnis lokal. Produser semua film. Nah, karirnya pertama ini cukup menantang, berat atau politik? Iya, bisa dibilang kita memang sudah ada orang-orang yang memang punya pengalaman ya di bidang ini ya. Jadi ya dan juga saya pun sendiri sudah dari 2014 syuting ya, secara tidak langsung sudah banyak belajar juga terkait mekanisme bagian dari produksi, dan memang ya ini adalah salah satu impian saya yang terwujud juga kembali, dimana saya tuh pengen banget buat PH gitu. Dan memang bisa dibilang industri film saat ini menjadi industri yang sangat potensial ya, sangat menarik. Semakin banyak penonton yang punya minat tinggi terhadap tontonan-tontonan terutama film Indonesia, justru itu yang membuat saya kaget ketika saya melihat data, ternyata film Indonesia itu lebih banyak pemiliknya daripada film luar gitu. Dan salah satu hal itu yang membuat saya
wah gue harus nyoba nih, kapan lagi gue nyoba gitu. Karena sebelumnya kita sebagai production house kita pernah mengerjakan reality show, kita pernah mengerjakan event-event yang kita jual ke TV, tapi ini satu hal yang berbeda. Ini kita di bioskop ya, dimana orang tuh bayar untuk menonton, dan itulah PR dari kita, itulah tantangan bagi kita untuk bagaimana kita memberikan tontonan yang berkualitas agar orang mau membayar untuk menonton film kita. Dan syukurnya kita memang ditemani oleh Tobali yang memang bisa dibilang sudah malang melintang ya, meskipun sudah lama vakum, tapi tapi mereka juga punya pengalaman gitu di bidang ini, dan ini juga mewarnai cukup menarik ya, karena Tobali akhirnya mewarnai comeback Tobali setelah sekian puluh tahun, dan mewarnai kami yang untuk pertama kali yang pecah telur nih istilahnya. Tapi mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi bisnis yang numpang lewat doang, Dasar Picture ini. Nanti mudah-mudahan kami akan tentunya terus belajar, terus terus berkarya, terus produktif, dan insya Allah kami bisa selalu konsisten dalam memberikan film-film yang tentu tidak hanya berkualitas, namun juga memberikan pesan-pesan positif, pesan-pesan moral yang baik di dalamnya. Ini kan Ada target sendiri nggak sih Bang Wi? kalau bisnis kan bisa jatuh bangun sendiri. Nah, kalau jatuh itu kan siap. Oh iya, bisnis itu kan pasti ada risiko ya. Jadi kan namanya investasi itu pasti ada risiko, dan sebelum kita terjun, ya kita kan tentu akan menimbang-nimbang dulu ya, dan kita selalu berpikir bahwa bisnis ini tidak hanya kita hitung secara manisnya doang, tidak hanya kita hitung secara profitable-nya doang, tapi bagaimana kita harus menghitung nih, ini kerugiannya apa nih, kita harus menimbang baik buruknya juga. Jadi kita tidak asal ambil, namun juga kita butuh perhitungan yang matang, dan ketika kita memutuskan untuk terjun, ya berarti kita harus siap menerima resiko. Dan bisa, apalagi bisnis film ya, bisa dibilang high gain high risk ya, makin besar modalnya. Dan menurut saya ini salah satu bisnis yang tidak ada teorinya gitu. Ada yang film yang budgetnya minim tapi keuntungannya gede, ada budget yang gede, mewah filmnya, tapi secara komersil kurang di mata masyarakat. Nah, justru inilah tantangannya. Memang bisnis film ini adalah bisnis yang menurut saya cukup gambling ya, cukup ada resiko yang cukup besar, tapi itulah menariknya, dan kita siap untuk itu gitu. Rugi atau untungnya ya kita serahkan kepada Allah, kita serahkan kepada Tuhan, tinggal bagaimana kita kerjain ini dengan positif, dengan ikhlas, dan insya Allah tentu akan ada harga, akan ada sesuatu yang nanti akan kita dapatkan. Ya untuk budget ya nggak etis lah. Ini bisa dikatakan proyek kecil tapi Unsur tinggi banget. gede atau bagaimana sih? Kalau dibilang proyek kecil ya enggak juga ya, karena memang kita punya pemain yang bagus, punya pemain yang malah melintang juga, punya pengalaman banyak, dan juga kita punya set yang bisa dibilang bisa dibilang lumayan gitu. Meskipun ini mengambil latar belakang daerah pertemuan, tapi kita ngambil set yang di Jaksel. Ya, tentu secara pricing kan cukup berbeda gitu ya dengan daerah-daerah biasa gitu. Tapi ya secara detail ya saya nggak bisa ungkapin. Tapi untuk secara budget ya ini budget yang menurut saya cukup ideal lah untuk sebuah produksi film. Bang Wi menyikapi Dibilang minim juga enggak, tapi juga yang udah mahal ya tidak tahu. Tapi memang